Mbak mau mendongeng Naya. Ya, di sini Mbak mau mendongeng tentang seekor ular kecil. Siapa yang udah pernah mendengar dongeng tentang seekor ular kecil? Belum pernah? Tertarik nggak dengerin? Tertarik kita. Jadi ceritanya itu, kalian kepo nggak sih? Udah kepo, yang kepo dong. Nih, jadi dulu dengerin ya, dengerin ya. Jangan. Ya. Nih, teman-teman semua adik-adik nih ya, dengerin. Jadi dulu di suatu negeri yang jauh, di suatu hutan. Kalian tahu hutan nggak? Tahu. Ya, di suatu hutan yang sangat lebat. Tahu. Iya, daunnya besar-besar. Enggak, daunnya besar-besar. Daunnya tinggi-tinggi. Nah, di situ banyak pohon. Iya, banyak pohon, pinter. Nah, di situ hidup seekor ular kecil, namanya Ulil. Ulil? Iya, siapa yang namanya Ulil? Ada nggak yang namanya Ulil? Ada. Ulil. Ulil. Ular kecil namanya Ulil. Nah, Ulil iya, Ulil ini orangnya, ularnya itu dia sifatnya periang, jahil. Siapa yang jahil di sini? Enggak. Tapi walaupun dia jahil, dia baik. Dia suka membuat orang sekitarnya tertawa. Siapa yang suka melawak di sini? Ada enggak? Enggak. Nah, suatu saat si ular kecil itu lagi bermain dengan burung pelatuk. Siapa yang tahu burung pelatuk? Aku. Saya patuk. Iya, betul. Bisa. Nanti yang sering jawab ibu kasih hadiah. Nah, iya, kakak yang jawab ya. Nah, iya, jadi lagi bermain dengan burung pelatuk namanya Cici. Siapa yang namanya Cici di sini? Gak ada. Nah, saat sedang bermain dengan burung pelatuk, tiba-tiba ibu burung pelatuk ini memanggil, Cici, ayo kita makan dulu gitu. Makannya ular? Iya, bukan namanya ular, makanya kayu di bawah. Ya. Lalu habis itu si Ulil. Nah, lalu habis itu burung pelatuk itu pamitan sama Ulil. Ulil, aku mau makan dulu ya, dipanggil sama ibuku. Iya. Lalu Ulil, ibu, iya ibuku gitu. Terus habis itu burung pelatuk bilang, tanya ke Ulil, kalau ibumu mana Ulil? Lalu Ulil bilang, nggak tahu, emang aku punya ibu ya? Lalu burung pelatuk bilang, kalau semua orang pasti punya ibu, kalau nggak punya ibu siapa yang melahirkan kamu? Lalu dia menyadari bahwa dia mau enggak, bukan dong. Lalu dia sadar ternyata semua hewan-hewan di situ punya ibu. Lalu Ulil itu mulai melihat sekelilingnya. Di situ ada kumbang yang sedang bermain dengan ibunya, ada burung hantu yang sedang bermain dengan ibunya. Lalu kalau semua orang punya, iya betul. Nah, kalau semua orang punya ibu, terus gimana ibunya Ulil? Nggak tahu. Siapa yang tahu dulu gimana? Nggak tahu. Nah, enggak. Lalu Ulil mulai membulatkan tekad, besok dia akan mencari ibunya. Nah, keesokan harinya Ulil mulai mencari-cari, mana ya ibumu, mana ya ibumu. Ulil bertanya kepada semua hewan yang dia temui. Pertama dia ketemu sama kumbang. Dia tanya, halo ibu kumbang, tahu nggak ya di mana ibuku? Terus ibu kumbang, nggak tahu lah. Siapa yang tahu ibu di mana? Kamu dari kecil sendirian. Lalu Ulil mulai mencari lagi. Dia bertemu dengan seekor tupai.
Iya, tupai saya aku ngerti. Iya, bukan tupai itu yang suka meloncat-loncat ke pohon-pohon. Aku tahu kayak punya aku. Iya kayak kelinci betul, tapi bentuknya panjang. Iya betul. Nah, saat bertanya dengan seekor tupai bilang kayak gini, aku nggak tahu ya Ulil gimana ibumu, tapi kalau aku lihat di sekeliling burung hantu, anaknya mirip sama burung hantu. Lalu ada burung pelatuk, anaknya pun mirip dengan burung pelatuk. Coba kamu tanya, hewan yang mirip kamu itu siapa? Ulil itu kan waktu kecil ya, dia berbulu. Siapa coba? Oh, hewan yang mirip sama ular kecil berbulu. Ular ya. Masa ibunya ular? Nggak mungkin dong. Nah, terus habis itu Ulil mulai berpikir, siapa ya ibu? Nah, terus habis itu si tupai itu berkata, coba kamu tanya ke kakek bangau bijak di danau. Di situ, iya ada. Siapa yang tahu burung bangau di sini? Aku. Orangnya panjang ya. Nah, itu bangau. Iya. Bangau itu adalah burung yang melambangkan kebijaksanaan dan kesetiaan. Lalu, bentar, kamu dengerin. Kalau nggak dengerin nanti nggak dikasih hadiah loh. Nah, lalu ada deh. Lalu Ulil bertanya kepada iya sini. Lalu Ulil bertanya kepada burung bangau, wahai burung bangau, apakah kau tahu di mana ibuku? Lalu burung bangau berkata, tidak tahu Ulil. Atau kamu pernah melihat seekor hewan yang mirip aku? Lalu burung bangau bilang, wah, kalau hewan yang mirip kamu, aku tahu. Tapi dia tinggal di bawah tanah, di lorong-lorong di bawah tanah yang gelap dan sempit. Mau Ulil? Apakah aku bisa ke sana? Bisa. Itu lorongnya di situ. Lalu Ulil ular kecil, dia mulai masuk ke lorong-lorong. Lorongnya gelap, ya, lorongnya gelap, sempit, pengap, lalu lembab, ya, begitu. Di situ, terus ketakutan, takut ada hantu. Siapa yang takut hantu di sini? Jangan takut hantu ya, jangan takut sama hantu ya. Ulil dengan gemetaran dan takut, Ulil dengan gemetaran dan takut, dia langsung ke lorong di bawah tanah itu. Dia mulai panggil-panggil, ibu ini Ulil. Apakah ada ibu di situ? Tapi nggak ada jawaban. Ulil mulai masuk lagi ke lorong masih gelap. Di situ dia melihat ada bagian yang sangat besar. Ulil takut, tapi Ulil penasaran. Itu ibu bukan ya? Ulil berkata, ibu, apakah itu ibu? Dan ternyata kalau itu bukan ibunya. Dia berkata, bukan, aku tidak punya bulu seperti ini. Aku nggak sudi dengan bulu. Lalu Ulil dengan perasaan yang hancur dan sedih, dia mulai naik ke atas permukaan lagi. Dan dia mulai menyadari, apa benar ya cuma aku yang gak punya ibu? Semua orang punya ibu. Dan Ulil entah karena dia terlalu capek atau gimana, dia mulai makan sebanyak-banyaknya. Dia biasanya kalau makan daun itu sedikit, tapi hari itu dia merasa benar-benar lapar. Jadi dia makan daun berlembar-lembar daun itu dia makan sendirian. Nah, kalau setelah itu malam itu terasa begitu dingin. Ulil merasa malam itu tuh benar-benar dingin banget. Dan dia melihat semua hewan malam itu tuh dipeluk oleh ibunya. Karena kedinginan dia dipeluk oleh ibunya. Tapi Ulil nggak punya ibu yang peluknya. Lalu dipeluk siapa dulu? Akhirnya dia mulai kamu peluk Ulil. Nanti kamu gatel-gatel loh. Iya. Nah, akhirnya Ulil karena dia nggak punya ibu,
kedua Ulin juga bangun juga. Hari ketiga Ulin tetap nggak bangun. Orang-orang mulai kata jangan-jangan Ulin meninggal. Lalu hari keempat Ulin nggak bangun juga. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hampir 1 bulan kita nggak bangun. Lalu suatu hari bangun. Lalu dia merasa kayak bisa sangat puas. Dia bangun dan mengidap daun selimutnya. Dan keajaiban terjadi. Ulil sekarang bukan menjadi kue kecil, tapi dia sudah menjadi kupu-kupu. Tadi dia itu sudah menjadi kepompong. Siapa yang tahu? Kalau Ulil bukan tidur, tapi dia sudah menjadi kepompong. Dan ketika bangun dia sudah menjadi kupu-kupu. Sayapnya terbang. Iya, dia bisa terbang. Lalu Ulil mulai terbang ke sana kemari dan menyapa semua hewan. Hai teman, hai burung kera. Dia mulai terbang tinggi ke bunga-bunga. Sampai akhirnya dia ketemu seekor kupu-kupu yang indah dan anggun. Terus kupu-kupu itu mendekat ke arah Ulil. Kalian tahu itu siapa? Nggak tahu? Ibu Ena. Iya.